semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali puji dan syukur mari sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam yang akan menjadi penyelamat kita nanti pada saat kita kembali bertanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan segalanya pada saat semasa hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah kita semua termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat dan juga pertolongan dari beliau di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Bapak Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Bapak dan Ibu Dewan Guru serta staf Kepala Usaha SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan, dan tentunya yang kami sayangi, kami banggakan, dan kami penuh harapkan adalah Anda semua, baik itu kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 yang saat ini sedang berjihad. Kenapa berjihad? Karena notabene adalah sedang menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah bagian dari jihad menegakkan Islam untuk masa yang akan datang. Adapun pada kesempatan hari ini adalah giliran daripada Mr. Miko untuk menjadi pembicara di edisi Kultum di sesi inspirasi Ramadan. Adapun yang menjadi topik penyampaian Mister pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang menuntut ilmu. Salah satu kewajiban umat Islam adalah menuntut ilmu. Sebelum Mister lanjut akan Mister bacakan salah satu sumber di internet tentang dalil wajibnya menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dari kamu sekalian dan orang yang diberi ilmu. Quran Surah Al-Mujadilah ayat ke-11. Serta hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya di antara jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai pun ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dan bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud, nomor hadis 3641. Yang pertama adalah menuntut ilmu itu adalah wajib bagi umat Islam. Khususnya di bulan Ramadan ini kita telah dengar dari tausiah-tausiah sebelumnya bahwasannya ketika kita melaksanakan amalan kebajikan, amalan ibadah di bulan Ramadan, Allah janjikan pahalanya menjadi berkali-kali lipat. Menuntut ilmu adalah bagian dari ibadah. Karena dengan menuntut ilmu akan menjadikan kita orang yang akan mengajukan atau berpendapat atau berbicara berdasarkan dalil. Jadi Islam ini akan tetap berdiri tegak dan kokoh karena kita selalu mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis, sampai ke depan akan terjaga kemurniannya. Dimana kita tahu bahwa Al-Quran bicara tentang masa lalu, bicara tentang hari ini, dan juga bicara tentang masa yang akan datang. Kita percaya dan beriman kepada kitab Allah. Ini adalah bagian dari rukun iman. Ya. Apalagi di usia sekarang ini masih sangat segar-segarnya mengingat, memahami, menganalisa
dari sumber-sumber ilmu Allah, di mana dengan tuntutan tentunya dari Ustadz, Mualim, Bapak dan Ibu guru di sini. Ya, jadi wajib untuk menjaga kemurnian Islam sampai nanti masa akhir dunia, wajib dan patut kita pelajari Al-Quran dan hadis. Dan juga ilmu pengetahuan umum untuk menjadi pemimpin masa depan. Selain ilmu agama yang kita pelajari, juga ilmu-ilmu pengetahuan umum, ilmu sains. Karena ke depan untuk menjadi pemimpin harus banyak ujian-ujian ataupun tahapan-tahapan yang akan kita ikuti. Akan terpilih orang-orang yang mempunyai knowledge yang baik. Ya, sebagai umat Islam kita harus menjaga pemimpin-pemimpin Islam dengan cara menjadi pemimpin, dan untuk meraih itu kita harus mempunyai banyak ilmu. Jadi yang perlu kita tekankan adalah bahwa menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Percayalah, Islam ini akan tetap tegak, kokoh jika pondasi-pondasinya orang-orangnya berilmu. Alhamdulillah di sekolah kita ini dilakukan atau diterapkan program-program memaksimalkan untuk peserta didik semua secara maksimal dapat menerima ilmu. Ya, di hari biasa kita start dari jam 7 sampai dengan pukul 8.30. Anda semua diberikan waktu untuk menghafal Al-Quran. Ini saya pernah baca bahwasannya seseorang yang menghafal Al-Quran, daya intelijensinya akan lebih tinggi daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran. Jadi Mister bangga sama kalian, dan Mister yakin akan mudah bagi kalian untuk memahami materi-materi knowledge umum, karena kalian adalah para penghafal Quran. Bahkan orang yang membaca Quran aja akan mampu memahami, bisa dengan mudah memahami materi-materi pengetahuan umum, apalagi kalian yang menghafal Al-Quran. Tetap semangat ya Kak, sampai nanti kita tua, bahkan sampai kapanpun, tanamkan dalam diri untuk tetap menjadi penghafal Al-Quran. Bagi kemarin yang sudah melaksanakan atau mengikuti wisuda tahfiz, termotivasilah untuk menambah hafalan. Jadi harus punya target, karena hidup adalah harus dengan target. Bagi yang belum, ya harus mempunyai atau mendapatkan target tersebut. Mungkin belum mendapatkan pada saat nanti tamat, tapi berjanjilah pada diri sendiri untuk mendapatkan target tersebut. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kemurnian Islam harus tetap mempelajari Al-Quran dan Al-Sunnah. Tanya kepada Ustadz, tanya kepada mu'alim, tanya kepada Bapak Ibu guru untuk hal-hal yang barangkali ingin kita tanyakan. Menuntut ilmu ini adalah tanpa batas pada siapa kita belajar, tapi tetap harus hati-hati. Dan juga apabila kurang memahami, tanyakan pada ahlinya. Kemudian yang ketiga adalah komitmen pada diri sendiri untuk terus mengejar ilmu pengetahuan, dan bermimpilah yang tinggi untuk menjadi pemimpin dari Islam, untuk menjaga kemaslahatan kehidupan di masyarakat. Ya, barangkali ini yang dapat bisa sampaikan, semoga bisa memotivasi Anda semua. Jadi sejak sekarang ini, mulai hari ini, tanamkan pada diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ini, lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itu artinya kita selalu mengupdate diri kita. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan bisa tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.